Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nura Syifa Ramadhani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang analogi linguistik. Pengertian analogi linguistik. Dalam ilmu linguistik, analogi merupakan hasil pembentukan dasar bahasa, unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Contohnya, yakni terbentuknya konstruksi neonisasi karena sudah adanya pola yang ada dalam konstruksi mekanisasi. Selain itu, analogi juga termasuk ke dalam penalaran yang berasal dari satu hal tertentu kepada hal lain yang serupa, kemudian menyimpulkan apa yang benar untuk satu hal yang akan benar untuk hal lainnya. Analogi tidak hanya menunjukkan keserupaan yang dimiliki kedua hal yang berbeda, tetapi akan ditarik kesimpulan atas dasar keserupaan itu. Dengan demikian, analogi dapat dimanfaatkan sebagai penjelasan atau sebagai bagian dari penalaran. Kesimpulan yang diambil dari sebuah analogi dapat menyampaikan atau membandingkan fakta tertentu dengan fakta spesifik lainnya. Berikutnya ciri. Paragraf analogi berisi dua hal, yaitu satu hal perumpamaan dan satu hal lain adalah peristiwa lain yang sejalan dengan perumpamaan tersebut. Menggunakan kata-kata seperti laksana, bagaikan, sebagaimana, seolah, dan layaknya. Analogi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama analogi induktif dan analogi deklaratif. Analogi induktif adalah analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsip pada dua fenomena yang berbeda. Selanjutnya, ditarik kesimpulan bahwa apa yang terdapat pada fenomena pertama terdapat pula pada fenomena yang kedua. Selanjutnya, analogi deklaratif atau analogi penjelas, yaitu analogi yang digunakan untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu hal lain yang sudah dikenal. Selanjutnya, hubungan kasual. Hubungan kasual biasanya disebut dengan penalaran yang didapatkan dari gejala yang saling memiliki keterkaitan. Dalam hubungan kasual terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dalam hubungan kasual dapat sampai pada penyimpulan yang berbentuk akibat ataupun sebaliknya. Biasanya hubungan sebab akibat terjadi pada tiga pola. Hubungan ini berbentuk dari sebab menjadi akibat menjadi sebab, dan akibat menjadi akibat. Pola yang biasanya digunakan yaitu sebab menjadi akibat dan akibat menjadi sebab. Dari pemaparan saya tadi dapat diambil kesimpulan bahwa analogi memiliki peran penting dalam perkembangan suatu bahasa karena merupakan salah satu sumber dalam menentukan hukum atau kaidah bahasa. Maka, pembelajaran suatu bahasa tidak dapat terlepas dari pembahasan analogi. Dalam konsep linguistik barat, sebagaimana dipaparkan oleh Ferdinand, analogi diatur oleh tiga kontrol utama. Dalam hal ini, terdapat sedikit perbedaan dengan konsep analogi bahasa Arab yang mana memiliki 4 unsur. Namun, dalam aplikasinya, analogi dalam linguistik barat maupun Arab memiliki kesamaan, yaitu bahwa ia merupakan salah satu sumber penentuan hukum, kaidah tata bahasa yang merupakan proses penyamaan suatu kaidah kepada suatu unit bahasa baru yang belum memiliki aturan atau kaidah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat diterima oleh saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.